Dongeng Bahasa Indonesia. Kasih Ibu. Di mana pakaian itu? Kurasa aku taruh di sini. Hai Bu, mencari ini? Alisa, seharusnya Ibu pakai ini ke kantor hari ini. Bu, aku udah presentasi besar di sekolah hari ini. Kumohon. Aturan ibu anak bilang, apapun yang kau suka di lemari ibumu adalah milikmu. Dah. Alisa, bagaimana dengan sarapan? Tidak ada waktu, aku akan makan apel saja. Dan semoga kau beruntung. Buat Ibu bangga ya. Dan ayah juga. Tentu. Aku pikir kau tidak akan datang. Ayo, aku harus mengatur flash diskku. Cepat, sebelum Nyonya Cummings datang di... Siapa itu? Murid baru? Murid baru di tengah semester? Kau hebat sekali, Alisa. Detail dan jelas sekali. Anak-anak, begitulah caranya, oke? Selamat Nona Sempurna. Aku nona detail dan jelas. Selamat ya, Alicia, hebat sekali. Terima kasih. Kau murid baru, aku Alisa. Tina. Sandra, ayahku dan aku baru saja pindah ke sini minggu lalu. Ikutlah bergabung dengan kami, waktunya istirahat. Ayo. Terima kasih. Frappe coklatnya sungguh luar biasa. Kau harus coba. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah penampilanmu atau pakaianmu? Serius, Nona perusahaan. Aku mengacak-acak lemari ibuku. Dia akan memakai ini untuk bekerja. Untung aku mengambil sebelum dia. Kau mengacak-acak lemari ibumu. Itu pasti menyakitkan. Apa? Hai, halo. Apakah acara makan siang besok jadi? Tentu saja jadi. Sandra, apa kau bisa ikut? Aku dan Tina akan makan siang di rumahku besok. Ibu yang masak. Kau harus mencoba lasanya buatan Nyonya Hudson. Itu sungguh luar biasa. Baiklah, aku ikut. Terima kasih. Dan itulah akhir kelas itu. Aku katakan kita hebat sekali. Cerita yang luar biasa. Makan siang sudah siap, semoga mejanya juga siap. Benar, anak baik. Bu, es teh? Ups, Ibu kira kau tidak menyadarinya. Aku ingin limun min. Ayolah. Tolong, aku akan memotong dan memeras lemon untukmu. Tapi limun khasmu, Bu. Baiklah. Bu, ibu yang terbaik. Tentu saja, anakku. Jangan gunakan ponsel saat makan, ingat? Kami selesai makan, itu sebabnya aku bawa ponsel ke sini. Iya, ini Mike. Kita akhirnya dapat lapangan sore ini. Lapangan apa? Lapangan bulu tangkis, Bu. Selalu ramai. Mike berhasil mendapatkan jadwal sore ini. Sebenarnya sekarang. Sekarang? Kumohon. Sekarang adalah giliranmu mencuci piring. Aku tahu, tapi nanti setelah aku pulang. Kau tahu ibu tidak suka banyak cucian piring. Kami sudah berusaha mendapatkan jadwal sepanjang minggu. Kumohon, ibu jangan masuk ke dapur supaya cucian piringnya tidak terlihat. Aku akan mencucinya saat aku pulang. Ayah! Hari ini hari Sabtu, dan bukan waktunya ayah menjadi wasit kalian. Ibu! Baiklah, tapi kau harus pulang jam 6 ya. Janji. Sandra, kau mau ikut? Tidak ikut. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di sekolah. Nyonya Hudson, makanannya enak sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama Sandra. Senang kau menikmatinya. Hai Sandra. Apa yang terjadi pada tanganmu? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sandra. Jadi, apa kata ibumu?
kau kenal dia. Dia baik-baik saja. Malahan, aku iri sekali. Ibu memperlakukan Mike lebih baik daripada aku. Sekarang apa yang ibumu lakukan untukmu? Hah? Kalian tahu kan kita main bulu tangkis dengan Mike? Pergelangan kaki Mike terkilir. Orang tuanya sedang pergi akhir pekan, jadi Alisa bawa Mike pulang dan ibunya tidak apa-apa. Kau masih bilang dia tidak memperlakukanmu dengan baik? Hah? Sandra? Akan kuberitahu seperti apa rasanya tidak diperlakukan dengan baik. Seperti ini. Sandra, siapa yang melakukan ini? Ibuku, ibu angkatku. Aku yatim piatu yang diberikan ke keluarga penuh kasih ini. Kenapa kau tidak makan? Aku tidak suka kacang polong. Bisakah aku minta yang lain? Kau tidak suka kacang polong kan? Tidak, aku tidak suka. Maka tidak perlu memakannya. Bahkan, kau tidak perlu makan apapun sampai kau cukup lapar untuk menghabiskan kacang polong. Dan sekarang pergi ke kamarmu. Keluar. Di mana aku meletakkan brosku? Aku simpan di sini. Di mana? Bu, ini dia. Aku... Dari tadi ada padamu? Tidak, aku hanya... Dasar pencuri kecil. Apa itu yang diajarkan di panti asuhan? Kau mengacak-ngacak lemari ibumu, pasti menyakitkan. Jadi itu sebabnya. Hidupku penuh luka hampir 5 tahun. Sampai saudara ibu angkatku datang berkunjung. Dia melihat penderitaanku dan ingin mengadopsiku. Ibu angkatku dengan senang hati melepaskanku. Dia berkata, setelah aku punya anak, aku tidak bisa membayangkan kenapa aku tidak pelihara anjing saja. Sandra, maafkan aku. Kau tidak tahu apa yang kau punya, Alisa. Berhentilah meremehkan ibumu. Hanya karena dia terus berkorban, memberimu baju baru. Memasak hanya karena kau memintanya setelah dia selesai memasak. Hentikan. Jangan jadi beban bagi ibumu. Alisa? Hai, Ibu. Halo, ada apa? Apa semuanya baik-baik saja? Muah. Iya. Hentikan. Jangan jadi beban bagi ibumu. Terima kasih atas pakaiannya, Bu. Kau mengembalikannya? Terima kasih. Apa? Hari ini bukan giliranmu mencuci piring? Aku punya waktu, jadi aku pikir... Jam berapa Tina dan Mike datang ke sekolah? Kau mau apa? Limun atau milkshake atau roti lapis? Terima kasih, Bu. Tapi aku sudah beli keripik dan saus. Ibu tidak perlu melakukannya. Ibu sudah banyak bekerja. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Alisa. Mereka tumbuh terlalu cepat, bukan? Cepat dan tiba-tiba. Kau bangun suatu hari dan mereka tidak membutuhkanmu lagi. Mereka akan selalu membutuhkan kita. Dah. Halo? Hai, sayang. Hai. Aku tur selama 5 hari dan kau jadi depresi? Tidak. Pasti ada hal lain. Tentang putrimu, dia tidak membutuhkan kita lagi. Dia selalu membutuhkan kita. Aku tidak tahu. Sudah kau bicara kepadanya ada apa? Belum. Kalau begitu bicaralah. Kalian berdua itu ibu dan anak, 2 sahabat terbaik yang aku kenal. Bicaralah padanya secara langsung dan selesaikan masalah ini, oke? Oke. Aku mencintaimu.
Aku juga. Sampai jumpa. Hai Bu, maaf aku terlambat. Aku akan menyiapkan makan malam. Tidak, ibu sudah memesan pizza. Ibu dan pizza? Karena kau tidak mendesak ibu untuk melakukannya, jadi kupikir ibu akan melakukannya. Dengar Ibu, maafkan aku karena telah merepotkan. Merepotkan? Tapi sekarang aku sudah sadar. Duduk, bicara, dan jelaskan. Oke. Aku tidak pernah menghargai ibu seperti seharusnya. Maafkan aku, Bu. Wow, dan ibu mengira kau tidak ingin ibu berada di dekatmu lagi. Apa? Tidak, itu tidak benar. Alisa, kemarilah. Ibu turut prihatin atas apa yang Sandra alami. Tapi hubungan kita itu berbeda. Tentu saja kau menghargai ibu. Aku selalu menuntut, terlepas dari semua yang ibu lakukan, bagaimana itu menghargai ibu? Apakah kau masih ingat tahun lalu ada perjalanan sekolah yang sangat kau nantikan? Tentu saja, tapi ibu sakit saat kau akan pergi dan kau membatalkannya. Ibu sudah bilang agar kau tetap pergi, tapi kau membatalkannya. bagaimana aku bisa pergi? Bukankah itu menghargai ibu, mencintai ibu? Kau akan melakukan hal yang sama. Ya, dan itulah intinya. Ketika dua orang saling mencintai seperti kita menjadi lebih santai dan mudah bergaul. Bukan berarti menuntut, tapi keyakinan bahwa meskipun kita menyebalkan, orang lain akan tetap mencintaimu sama besarnya. Maksudnya, kau memohon pada ibu untuk membiarkanmu bermain bulu tangkis dan mencuci piring nanti, tapi saat kau pulang, kau mencuci piring. Kau memenuhi janjimu. Kau menyuruh ibu membuat limun itu karena kau pikir ibu yang membuat limun terenak di dunia. Dan kau membawa es teh itu saat pertandingan bulu tangkis, kan? Kau tidak membuangnya. Merasa punya hak atas seseorang yang kau cintai bukanlah kejahatan, Alisa. Tentu saja tanpa menyakitinya. Jadi maksud ibu adalah bahwa aku ini anak baik? Kau adalah putri yang hebat. Kau cerdas, bijaksana, bertanggung jawab, pekerja keras, dan juga ceria. Dan aku seperti ini karena ibu menjadi ibu terhebat. Aku mencintaimu, Bu. Ibu juga. Berarti aku boleh pakai rok kuning yang ibu dapat kemarin? Jangan berani-berani, ibu yang pakai itu duluan. Sandra berkata, jangan jadi beban bagi ibumu. Ouch, dan kau menganggapnya serius? Itu konyol, tapi membuat ibu menjadi bangga. Berarti aku tidak menyebalkan? Kau memang menyebalkan, terkadang. Tapi hei, ibu tidak mau yang lain. Katakan aturan menyebalkannya lagi. Kalau kau suka sesuatu di lemari ibumu, itu milikmu. Aturan yang menyebalkan sekali.